Di dalam rumah terdapat sesuatu yang tampak janggal. Tubuh Mbah Barno terbaring kaku di atas ranjang tua berukir dikelilingi kain mori putih yang tampak semakin kusam. Akan tetapi sesuatu yang tidak diduga dan tidak pernah dibayangkan oleh Tantri terjadi malam itu. Dia melihat sosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai dan berdiri tepat di depan pintu tempat Mbah Barno berada. Makhluk itu menyeringai dan menatap tajam ke arah Tantri. Wajahnya terlihat begitu menyeramkan dengan dua taring panjang di sudut bibirnya serta lidah yang menjulur seperti ular. Sudah beberapa minggu belakangan ini, sebuah rumah joglo besar yang berdiri kokoh di Desa Karangmulyo kembali menjadi buah bibir warga sekitarnya. Rumah yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu jati tua itu sudah sejak lama menyimpan berbagai misteri yang tidak juga kunjung terpecahkan. Dari luar bangunannya memang tampak megah dan anggun. Namun aura yang menyelimutinya justru terlihat angker dan sungup, membuat siapapun enggan berlama-lama menatapnya, apalagi mendekat. Para tetangga terdekat juga seringkali menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekitar rumah tersebut. Mereka mengaku melihat kelebatan bayangan hitam melintas di antara pepohonan, dan terkadang juga ada sosok yang berdiri diam di halaman depan saat malam menjelang. Tidak hanya itu, selain kelebatan bayangan dan sosok makhluk astral, terdengar pula suara menggeram pelan, berat dan dalam seperti suara harimau lapar yang tengah mengintai mangsanya. Namun bukan hanya hal itu yang menjadi rumah joglo tua tersebut sebagai pusat cerita seram di Desa Karangmulyo. Di dalam rumah terdapat sesuatu yang tampak janggal. Sosok lelaki tua yang sudah lebih dari 30 tahun telah terbaring tanpa kesadarannya. Namanya Mbah Barno. Dia tidak pernah bangun, tidak pernah bicara, dan tidak memberi reaksi apapun terhadap dunia di sekitarnya. Dia terlihat seolah mati, tapi belum benar-benar mati. Wajahnya terlihat pucat namun masih bernapas walau nyaris tidak terdengar. Tubuh Mbah Barno terbaring kaku di atas ranjang tua berukir dikelilingi kain mori putih yang tampak semakin kusam, namun tidak pernah robek. Wajahnya masih sama, seperti terjaga dalam tidur panjang yang diam dan membeku. Tidak ada keriput baru, tidak ada satupun tanda bahwa dia telah melewati puluhan musim. Kulitnya tetap pucat kekuningan seperti lilin yang tidak pernah meleleh, seolah waktu sendiri enggan menyentuhnya. Sejak Mbah Barno jatuh dalam kondisi seperti itu, dia dirawat oleh adik kandungnya yang bernama Mbok Ratmi. Selama puluhan tahun, Mbok Ratmi dan suaminya menjaga tubuh kakaknya dengan penuh kesetiaan, melakukan segala ritual dan perawatan yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka mengikuti aturan-aturan yang tidak tertulis, namun diyakini berasal dari perjanjian lama yang tidak boleh dilanggar. Hingga pada akhirnya Mbok Ratmi dan suaminya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Dan tanggung jawab itu pun jatuh ke tangan anak perempuan mereka yang bernama Bu Asih. Kini Bu Asih tinggal di rumah joglo tersebut bersama ketiga anaknya. Setiap hari dia menjalankan rutinitas yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya dulu. Bersama anak sulungnya yang bernama Tantri, dia membersihkan tubuh Mbah Barno dengan perlahan, membasuh wajahnya, mengusap tangan dan kaki yang mulai mengeras seperti kayu, seolah waktu telah mengawetkannya.
Tidak hanya itu, Bu Asih juga setia mengganti sesajen yang ada di dalam kamar tempat Mbah Barno terbaring. Meja sesajen itu dipenuhi dengan kembang 7 rupa, bubur merah putih, segelas air putih, secangkir kopi hitam, dan teh pahit yang salah satunya akan selalu habis setiap pagi tanpa pernah tahu siapa yang menyentuhnya. Kamar tempat Mbah Barno terbaring pun selalu tertutup rapat. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk walau seberkas pun. Dinding kamar yang terbuat dari kayu jati tua itu telah menghitam, lembab, dan menyimpan aroma dupa, tanah basah, serta bunga kenanga yang pekat dan menusuk. Suasana di dalamnya tidak pernah berubah, dingin, berat, dan menekan, seolah ruangan itu hidup dan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Lantai kamar itu terbuat dari kayu jati tua yang memekik lirih setiap kali diinjak, seperti bisikan keluhan dari masa silam. Udara di dalamnya selalu lembab, berat, dan dingin menusuk tulang. Bahkan ketika siang, terik menyengat di luar. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran motif-motif kuno, bukan batik, bukan juga hiasan biasa. Polanya menyerupai simbol-simbol asing yang seolah bergerak pelan saat terkena cahaya temaram. Langit-langit kamar itu terlihat rendah dan penuh balok kayu tua yang dari sana menjuntai tali-tali lusuh berwarna abu-abu pudar. Tidak ada yang tahu untuk apa tali-tali itu. Namun semua penghuni rumah memahami satu hal: jangan menyentuh benda itu. Beberapa sudah menghitam menjuntai seperti akar mati yang menggantung dari dunia lain. Di salah satu sudut langit-langit terdapat sarang laba-laba besar, jaringnya tebal seperti anyaman benang besi. Namun tidak ada seekor pun laba-laba yang pernah terlihat di sana. Aroma dupa menyala sepanjang malam, bercampur dengan bau tanah basah dan bunga kenanga yang terlalu menyengat hingga menusuk tenggorokan. Setiap hirupan udara di sana seperti menyedot energi, membuat udara terasa sesak dan membuat siapapun yang masuk merasa seperti tamu tak diundang di tempat yang bukan lagi dunia. Di balik semua misteri itu, Tantri yang masih berusia 16 tahun pun mulai penasaran akan apa yang sedang dialami oleh Mbah Barno dan mengapa keluarga mereka harus merawatnya serta terus-menerus melakukan ritual dengan mengganti sesajen setiap harinya. Dia mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan bersama ibunya bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tua, dan bahkan lebih kelam dari yang bisa dia bayangkan. Setiap malam setelah kedua adik dan ibunya tertidur lelap, Tantri diam-diam mengambil kunci kamar Mbah Barno di lemari kayu tua yang ada di ruang tamu. Setelah itu dia menyelinap masuk ke dalam kamar Mbah Barno. Dia tidak pernah masuk terlalu dalam, namun hanya berdiri di ambang pintu sambil menatap tubuh kaku itu dari kejauhan. Akan tetapi sesuatu yang tidak diduga dan tidak pernah dibayangkan oleh Tantri terjadi malam itu. Setelah semua orang yang berada di rumah joglo tua itu tertidur lelap, Tantri kembali keluar dari kamarnya dan hendak menuju ke kamar Mbah Barno. Awalnya dia tidak merasakan apapun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Namun semuanya berubah ketika tiba-tiba dia melihat sosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai dan berdiri tepat di depan pintu tempat Mbah Barno berada. Makhluk itu menyeringai dan menatap tajam ke arah Tantri. Wajahnya terlihat begitu menyeramkan dengan dua taring panjang di sudut bibirnya serta lidah yang menjulur seperti ular. Tantri terdiam membeku, nafasnya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkram lehernya. Mata gadis itu tidak berkedip, terpaku menatap makhluk tinggi besar yang kini perlahan melangkah ke arahnya. Setiap langkah makhluk itu menimbulkan bunyi berderak seperti tulang retak, dan udara di sekeliling Tantri mendadak membeku seolah waktu ikut berhenti. Tantri ingin berlari dan menjerit,
namun tubuhnya seolah bukan lagi miliknya sendiri. Kakinya berat seperti dipaku ke lantai, dan dalam keterpakuannya itu dia baru menyadari bahwa pintu kamar Mbah Barno kini sedikit terbuka. Padahal ibunya selalu menguncinya setiap malam. Dan dari celah pintu terhembus aroma menyengat yang tidak pernah dia hirup sebelumnya. Makhluk itu tiba-tiba berhenti hanya sejengkal dari Tantri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah besar itu, dan dari dekat wajahnya tampak seperti perpaduan manusia dan binatang. Mata merah menyala, pipi cekung, dan kulit kehitaman seperti arang terbakar. Taringnya meneteskan sesuatu yang kental, hitam, dan berbau busuk. Tantri mencoba menoleh, tapi makhluk itu mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Bantu aku mengambil tubuh manusia itu." Bisik sosok makhluk menyeramkan itu yang membuat tubuh Tantri lemas, dan seketika itu juga dia kehilangan kesadarannya. Namun entah apa yang terjadi setelah itu, tiba-tiba saja Tantri terbangun dari tidurnya ketika Bu Asih menepuk-nepuk pelan tangannya untuk mengajaknya melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu mengganti sesajen di kamar Mbah Barno dan juga membersihkan tubuh lelaki yang menyimpan banyak misteri itu. Tantri menatap wajah Bu Asih dengan pandangan kosong. Kepalanya masih berat, seolah-olah baru saja ditarik dari kedalaman mimpi yang terlalu nyata. Namun tatapan Bu Asih terlihat seperti biasa, tenang, datar, dan tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Padahal dada Tantri masih bergemuruh. Dia nyaris tidak bisa membedakan yang dia alami tadi adalah mimpi atau sesuatu yang lain. Langkah-langkah kakinya terasa ringan seperti melayang saat mengikuti Bu Asih menuju kamar Mbah Barno. Rumah besar itu diselimuti suasana pagi yang sepi. Aroma dupa samar menyelinap dari celah pintu bercampur bau rempah dan sesuatu yang lembab. Tantri bisa mendengar detak jantungnya sendiri ketika mereka membuka pintu kamar tua itu. Mbah Barno masih terbaring di ranjang kayunya. Tubuh kurus, matanya tertutup seperti biasa, seolah tidur panjang yang tidak pernah berakhir. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ujung kuku-kukunya tampak lebih gelap, dan wajahnya yang selama ini tampak tenang kini terlihat sedikit mengernyit seperti sedang menahan sesuatu, mungkin rasa sakit atau sesuatu yang lebih dalam lagi. Tantri yang terus berusaha menenangkan diri dan mengusir rasa takut yang masih menyelimutinya mulai menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di kamar itu. Akan tetapi, kejadian yang menimpanya semalam malah semakin membuatnya penasaran dan memaksanya untuk bertanya. "Sebenarnya Mbah Barno ini masih hidup atau sudah mati toh, Bu?" Tanya Tantri yang sontak membuat wajah Bu Asih berubah. Bu Asih tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya mengangkat tangannya dengan jari telunjuk yang berada tepat di depan bibirnya, tanda jika ada sesuatu yang dilarang. Setelah 1 jam lebih mereka berdua berada di kamar itu, akhirnya rutinitas yang penuh misteri itu selesai. Dan tanpa berkata-kata, Bu Asih pun mengunci kembali kamar Mbah Barno, lalu mengajak Tantri menuju ke dapur yang berada di sisi utara rumah besar itu. "Ibu kan sudah berkali-kali bilang, Tonduk, jangan pernah bertanya apapun tentang Mbah Barno ketika kita berada di dalam kamarnya," ujar Bu Asih sambil menuangkan air putih dari teko besar yang ada di dapur itu. "Iya Bu, maaf," balas Tantri yang duduk di dipan bambu tempatnya biasa menyiapkan bahan makanan yang ingin diolahnya. "Kamu ini kenapa, Tonduk? Tidak biasanya kamu bersikap seperti itu," tanya Bu Asih dengan suara lembut. "Tidak apa-apa kok Bu, hanya saja Tantri penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mbah Barno," balas Tantri yang masih menundukkan kepalanya. "Ibu sendiri tidak pernah tahu, Nduk. Ibu hanya menjalankan wasiat dari nenek dan kakekmu yang sudah lebih dulu merawat Mbah Barno. Yang ibu tahu, rumah dan ladang luas serta kebun yang ada di belakang rumah ini semua milik Mbah Barno, Nduk.
Beliau menyerahkan kepada nenekmu Mbok Ratmi dengan syarat mereka harus merawat tubuh Mbah Barno sampai dia benar-benar mati atau hidup kembali. Balas Bu Asih menceritakan apa yang telah dia ketahui. Tantri terdiam mendengar kata-kata Bu Asih yang seolah menggantung di udara dan menambah berat suasana dapur yang sejak tadi memang terasa dingin dan suram meski di luar rumah langit sudah terang. Tapi apakah ibu tidak pernah diberitahu oleh Simbah apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tantri yang kini pandangannya tertuju pada Bu Asih. Tidak, Nduk. Simbahmu hanya berpesan untuk terus mengganti sesajen di kamar itu dan membersihkan tubuh Mbah Barno. Balas Bu Asih sambil memulai beraktivitas di dapurnya. Apakah ibu juga akan mewariskan semua ini kepadaku, Bu? Tanya gadis remaja yang membuat sang ibu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lalu kalau aku menolaknya bagaimana, Bu? Tanya Tantri lagi dengan wajahnya yang terlihat lebih serius. Ya kalau kamu ndak mau biar Ambar yang menggantikanmu, Nduk. Tapi ingat, kalian tidak akan mendapat apapun dari ibu. Karena semua warisan ini akan diberikan kepada siapa yang mau merawat Mbah Barno. Balas Bu Asih dengan tegas namun wajahnya terlihat bijak. Tantri memandangi lantai dapur yang terbuat dari semen kasar, di mana garis-garis retak halus tampak seperti urat-urat yang menua bersama rumah itu. Bau kayu bakar yang setengah padam bercampur dengan aroma rempah dari sayur lodeh yang mulai direbus. Namun tidak ada yang bisa menenangkan pikirannya saat itu. Pikiran Tantri kembali melayang pada kejadian malam tadi. Sosok makhluk menyeramkan yang berbisik kepadanya mulai menghadirkan bayangan-bayangan yang mengerikan. Ingin sekali dia menceritakan pengalaman menyeramkannya itu kepada ibunya, namun lidahnya terasa keluh untuk berucap. Pagi itu suasana seperti pagi-pagi biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Tantri pergi ke sekolah bersama kedua adiknya. Ketika malam tiba, Tantri yang biasanya tidur di kamarnya sendiri, malam itu memilih tidur bersama Ambar. Karena sejak sore dia sudah merasakan adanya hawa mencekam di rumah itu. Ambar yang masih berusia 11 tahun tampak senang ketika Tantri mengajaknya tidur bersama. Dia menganggap itu sebagai hadiah kecil karena biasanya sang kakak hanya akan tidur bersamanya jika hujan deras atau ketika listrik padam. Tapi malam itu langit cerah, bintang bertaburan dan suara jangkrik ramai menyanyikan lagu-lagu malam dari kebun belakang. Tantri berbaring di samping Ambar dan memeluknya dari belakang. Dia bisa merasakan kehangatan tubuh adiknya, juga detak jantungnya yang tenang. Namun di dalam dirinya sendiri, dia sedang tidak merasakan ketenangan. Dadanya terasa berat dan rasa takut mulai menggerogoti keberaniannya. Dari balik dinding kamar, suara kayu berderak sesekali terdengar. Normal bagi rumah tua seperti itu, tapi malam ini suara-suara itu terasa seolah memiliki irama, seperti langkah yang sengaja disamarkan, pelan, teratur, dan semakin mendekat. Tantri memejamkan mata berharap semuanya hanya imajinasi yang disebabkan oleh ketakutan. Tapi tubuhnya menegang saat tiba-tiba dia mencium aroma aneh. Bukan kayu atau dupa seperti biasanya, melainkan bau hangus seperti arang basah yang lama mengendap bercampur dengan sesuatu yang amis dan anyir. Dan tidak lama kemudian terdengar suara bisikan dari makhluk yang kemarin malam mendatanginya. Bisikan yang sama yang mengatakan jika sosok itu meminta Tantri untuk membantunya. Suara itu tidak datang dari pintu, jendela, atau dari balik dinding, tapi dia muncul begitu saja dari udara yang menekan dan dari celah-celah sunyi antara detak jantung dan rasa takut. Bisikan itu lembut namun begitu nyata seperti tepat berada di telinga Tantri. "Bantu aku mengambil tubuh manusia itu," ujar bisikan yang didengar Tantri. "Masuklah ke dalam kamar itu
dan lepaskan tali-tali yang menggantung di sana. Imbuh suara itu yang terdengar berulang-ulang. Suara itu mengalir seperti kabut yang dingin meluncur pelan ke dalam kesadarannya. Kali ini tidak seperti dalam mimpi. Bisikan itu terasa lebih tegas, lebih mendesak, dan lebih hidup. Tantri membuka matanya perlahan, namun pandangannya kabur. Tapi dia bisa melihat langit-langit kamar ambar yang beranyam bambu, dan tampak seperti pola-pola tak berujung yang menyerap cahaya remang dari lampu pijar kecil yang tergantung di ruangan itu. Udara di kamar kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengisi ruangan di sekitarnya. Dia melirik ke arah samping dan melihat Ambar masih terlelap. Wajahnya damai seperti tidak ada apa-apa, namun Tantri tahu malam ini bukan malam biasa. Dan rumah ini bukan lagi rumah yang dia kenal sejak kecil. Tidak lama berselang, tiba-tiba suhu kamar pun berubah. Sejuknya malam berganti menjadi panas lembab yang menusuk kulit, seperti berada di dekat tungku yang menyala. Setelah itu, Tantri mulai menahan nafas saat melihat sesuatu muncul di sudut ruangan. Sosok bayangan gelap yang perlahan membentuk wujud tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit rumah. Wajahnya masih sama, perpaduan antara manusia dan binatang. Dengan mata merah menyala dan kulit hitam mengilat seperti arang basah. Taringnya masih meneteskan cairan hitam pekat dan nafasnya mengeluarkan bau kematian yang menyengat. Tantri ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa memeluk Ambar lebih erat, seolah kehangatan tubuh adiknya bisa melindunginya dari sosok yang sangat menyeramkan itu. Akan tetapi makhluk itu mendekat perlahan, langkahnya nyaris tak bersuara, tapi setiap gerakannya mengguncang seluruh keberanian Tantri. "Jangan takut," bisik makhluk itu lagi. "Kau bisa membuka jalan untukku." Imbuh sosok makhluk mengerikan yang kini wajahnya berada tepat di depan Tantri. Karena rasa takut yang sangat mendalam, Tantri pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Dan tanpa disadarinya, Tantri berjalan pelan menuju kamar tempat Mbah Barno terbaring. Langkah-langkah Tantri begitu pelan, nyaris seperti orang yang mengigau. Matanya terbuka namun pandangannya kosong. Tubuhnya bergerak seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakinya menapaki lantai kayu tua yang mendingin oleh embun malam. Namun hawa panas dari tubuhnya masih tersisa. Panas yang bukan berasal dari tubuh manusia, tapi dari sesuatu yang lebih gelap. Di lorong rumah yang remang, nyala lampu pijar temaram menciptakan bayangan panjang dan bengkok di sepanjang dinding. Aroma anyir dan hangus masih menggantung menebar ke setiap sudut rumah. Dan di udara terasa ada sesuatu yang bergetar halus. Bukan suara, tapi semacam desiran. Semacam gumaman ribuan bisikan makhluk gaib yang tidak bisa ditangkap telinga manusia biasa. Tidak membutuhkan waktu lama, Tantri tiba di depan kamar Mbah Barno. Tangannya terangkat perlahan menyentuh gagang pintu yang dingin. Akan tetapi, entah apa yang terjadi, tubuh Tantri tiba-tiba terpelanting dan jatuh ke belakang dengan sangat keras. Mendengar suara gaduh di rumahnya, Bu Asih pun terbangun. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati tubuh Tantri terbaring lemah di depan kamar Mbah Barno. Bu Asih berlari mendekat, wajahnya pucat seketika. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, meski malam itu udara terasa menusuk. Dia berlutut lalu merengkuh tubuh putrinya yang lemas sambil menatap pintu kamar Mbah Barno yang masih tertutup rapat seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Meski belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun Bu Asih mulai curiga. Hal itu terjadi karena dari tubuh Tantri menguar aroma aneh, bukan hanya dupa dan kenanga, tapi sesuatu yang asing, yang sangat menyengat seperti daun busuk yang terendam darah. Selain itu, kulit tangan Tantri tampak membiru, terutama di bagian pergelangan seolah habis dicengkram erat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di sana samar terlihat bekas jari-jari kecil, panjang dan cekung yang menciptakan pola cengkraman tidak manusiawi.
Bu Asih menahan nafas. Dia tahu jika ada sesuatu yang sedang mengancam keselamatan keluarganya dan juga tubuh Mbah Barno. Dengan tergesa dia memanggul tubuh Tantri dan membawanya ke kamarnya sendiri. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuh putrinya itu, melainkan karena udara di dalam rumah joglo itu semakin menekan, seolah rumah itu sedang marah. Lampu pijar yang menggantung di langit-langit berkedip tidak menentu, menciptakan kilasan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut lorong. Setelah meletakkan tubuh Tantri di atas kasur, Bu Asih mengambil kain mori dan mengikatkan 3 simpul kecil di atas kepala putrinya. Setelah itu, kemudian dia menyalakan dupa dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Asap putih mengepul memenuhi ruangan, namun aroma tanah basah yang menyesakkan justru semakin pekat. Bu Asih tahu, ini bukan hanya serangan biasa dari sosok makhluk gaib yang menginginkan tubuh Mbah Barno, tapi ini juga adalah sebuah peringatan atau teguran dari sesuatu yang selama ini mereka jaga namun perlahan mulai terganggu. Setelah melakukan ritual untuk mengusir sosok yang sedang mengendalikan tubuh Tantri, Bu Asih pun mulai membasuh wajah putrinya dengan air putih. Dan beberapa saat kemudian Tantri pun tersadar, lalu bangkit dan memeluk tubuh ibunya dengan erat. "Tantri takut, Bu. Tantri takut," bisik remaja putri itu sambil menangis. "Iya, Nduk, Ibu tahu. Sekarang tenangkan dulu dirimu dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," balas Bu Asih sambil terus mengusap punggung putrinya. Tangis Tantri semakin dalam dengan tubuhnya yang gemetar hebat. Bu Asih pun terus memeluk erat putrinya karena dia merasakan bagaimana aura gelap itu masih menempel samar, walau dupa telah dibakar dan doa telah dilantunkan. Malam pun terus merambat. Di luar rumah, suara hewan malam seolah menghilang digantikan kesunyian pekat yang begitu berat. Suara-suara alam seolah lenyap seperti sebuah pertanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib telah menipis malam itu. Tantri perlahan mulai bisa bernapas tenang. Dia menyeka air matanya lalu menatap wajah ibunya dengan mata yang masih merah dan sembab. Dalam suara yang pelan dan serak, dia mulai menceritakan semuanya. Tentang kebiasaannya diam-diam berdiri di depan kamar Mbah Barno, tentang rasa penasaran yang selama ini tumbuh tanpa bisa dibendung, dan tentang malam itu saat dia melihat sosok makhluk tinggi besar dengan rambut menjuntai yang berdiri tepat di depan pintu kamar Mbah Barno. Sosok dengan taring panjang dan lidah menjulur seperti ular yang menyeringai ke arahnya. Dia juga menceritakan bagaimana dirinya merasa ditarik oleh sesuatu dari balik lantai. Sebuah tangan kecil yang dingin dan mencengkeramnya dengan kuat. Lalu suara-suara yang membisikkan kata-kata aneh tentang dirinya yang bisa membantu sosok tersebut membuka kamar tempat Mbah Barno berada. Bu Asih menutup mata sejenak sambil menghela nafas panjang. Dia tahu jika waktunya akan segera tiba, saat dimana kekuatan makhluk-makhluk gaib itu dapat membahayakan keluarganya dan mengambil alih tubuh Mbah Barno, yang dapat mengakibatkan lelaki tua tak berdaya itu benar-benar mati untuk selamanya. "Tenangkan dirimu, Nduk. Besok Ibu akan menceritakan semuanya. Sekarang tidurlah dulu, biar Ibu temani," ujar Bu Asih yang disambut anggukan kepala oleh Tantri. Keesokan harinya, setelah Bu Asih mengganti sesajen di kamar Mbah Barno dan juga membersihkan tubuh lelaki tua itu, dia pun membangunkan Tantri yang pagi itu masih tertidur lelap. Setelah keadaan Tantri dirasa mulai membaik, Bu Asih pun akhirnya menceritakan semua yang diketahuinya tentang Mbah Barno. "Mbah Barno itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara, Nduk. Dia adalah kakak tertua dari Mbok Ratmi, ibuku," ujar Bu Asih mulai menceritakan tentang sosok Mbah Barno. "Jadi Mbah Barno itu adalah Pak Deku, Nduk?" imbuh Bu Asih yang membuat Tantri menganggukkan kepalanya. "Dulu setelah menyelesaikan sekolahnya, Mbah Barno mengikuti pendidikan militer di kota, Nduk. Dan setelah beberapa tahun, beliau berhasil membuat Simbah Buyutmu bangga
dengan menjadi satu-satunya orang yang bisa masuk tentara di desa ini, ujar Bu Asih lagi. Lalu apa yang terjadi dengan Mbah Parno, Bu? Apakah beliau seperti sekarang ini karena ikut perang? Tanya Tantri yang membuat Bu Asih tersenyum mendengarnya. Bukan, Duk. Bukan karena perang. Karena saat Mbah Parno sudah menjadi tentara, negeri ini sudah merdeka, Duk. Balas Bu Arum menjelaskan. Entah apa yang terjadi. Setelah beberapa tahun pergi dari rumah simbah buyutmu, Mbah Parno kembali lagi ke desa. Tapi saat itu Mbah Parno kembali dengan sesuatu yang berbeda, Nduk. Beliau tidak lagi membuat simbah buyutmu bangga, tapi malah membuat kekecewaan yang sangat mendalam dan berujung dengan diusirnya Mbah Parno dari rumah simbah buyutmu, ujar Bu Arum yang seketika itu juga membuat suasana terasa sedih. Tantri hanya terdiam mendengar penuturan ibunya. Di balik rasa penasaran yang menggunung, kini mulai tumbuh rasa iba di dalam dadanya. Sosok Mbah Parno yang selama ini hanya dia kenal sebagai tubuh kaku di atas ranjang tua ternyata menyimpan masa lalu yang tidak pernah diketahuinya. Bu Asih menarik nafas panjang dengan mata yang menerawang jauh, seolah melihat kembali masa yang telah lama berlalu. Waktu itu tidak ada yang tahu pasti apa yang telah terjadi pada Mbah Parno. Tapi ketika beliau pulang, semua kembali berubah, Nduk. Mbah Parno membawa uang dalam jumlah banyak serta kepingan emas yang juga sangat banyak, Nduk, ujar Bu Asih melanjutkan ceritanya. Akan tetapi semua itu tidak merubah apapun. Mbah buyutmu tetap tidak mau menerima Mbah Parno. Hingga akhirnya Mbah Parno membeli sebidang tanah di desa ini dan mendirikan rumah besar yang sangat mewah pada zamannya, imbuh Bu Asih lagi. Bu Asih terdiam sejenak dengan jemarinya yang meremas ujung kain yang menutupi lututnya. Wajahnya menyiratkan beban berat dari kisah yang hendak dia lanjutkan. Suara angin yang menyelinap lewat celah jendela menambah kesan sunyi dan tegang di dalam kamar itu. Tantri masih mendengarkan dengan seksama, dengan matanya yang menatap wajah ibunya yang perlahan terlihat lebih tua dari biasanya. Rumah joglo yang sekarang kita tempati ini dulunya adalah simbol kemewahan, Nduk. Kayu jati pilihan dari hutan-hutan terbaik. Tukang-tukang dari luar daerah didatangkan Mbah Parno. Dan pembangunan rumah ini hanya memakan waktu beberapa bulan saja, ujar Bu Asih sambil menoleh ke jendela seolah melihat bayangan masa lalu yang tertinggal di sana. Tapi sejak rumah ini selesai dibangun, simbah buyutmu malah semakin membenci Mbah Parno, Nduk. Dia menganggap jika Mbah Parno sudah melakukan pesugihan terlarang untuk mendapatkan kekayaannya. Tapi semua tuduhan itu tidak pernah terbukti hingga hari ini. Hanya saja Mbah Parno meninggalkan misteri besar dengan hilangnya kesadarannya, Nduk. Tapi sebelum Mbah Parno kehilangan kesadarannya, dia sudah menyiapkan semuanya. Mulai dari kamar yang sekarang menjadi tempat pembaringannya, hingga orang yang rela merawat tubuh lemahnya. Imbuh Bu Asih yang kini membuat Tantri sedikit memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bu Asih kembali menghela nafas panjangnya. Tangannya perlahan meraih cangkir teh di samping tempat tidurnya. Tidak untuk diminum tapi hanya digenggamnya. Seolah dia butuh sesuatu yang nyata untuk tetap bertahan di tengah beratnya ingatan yang dia buka kembali. Lalu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Mbah Parno, Bu? Tanya Tantri yang sedari tadi hanya diam dan menyimak dengan seksama apa yang telah diceritakan oleh ibunya. Tidak ada yang benar-benar tahu, Nduk, balas Bu Asih sambil kembali menghela nafas panjangnya. Tapi Bu, kenapa ada makhluk gaib yang mencoba masuk ke dalam kamar Mbah Parno? Tanya Tantri lagi yang kini membuat Bu Asih terkejut. Ibu sendiri tidak begitu memahaminya, Nduk. Tapi mendiang Mbok Ratmi pernah mengatakan jika menjelang malam 1 Suro yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon akan banyak makhluk-makhluk gaib yang berusaha mengambil alih tubuh Mbah Parno lalu membunuhnya. Balas Bu Asih menjelaskan. Bu Asih kembali terdiam.
Pandangannya menerawang jauh melintasi batas-batas waktu, seolah menggali ingatan yang telah lama dia pendam dalam-dalam. Tantri memperhatikan ibunya dan untuk pertama kalinya dia melihat raut wajah Bu Asih yang tidak hanya lelah, tapi juga dibebani rasa takut yang sudah terlalu lama bersarang. Di luar langit mulai menggelap karena mendung tiba-tiba datang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut tak kasat mata yang merambat dari tanah, melingkupi rumah joglo tua itu dengan keheningan yang berat. Di kejauhan, suara burung-burung menghilang, digantikan oleh lengahan angin yang menyesakkan dada. Bu Asih perlahan berdiri lalu mengambil seikat bunga kantil dari almari tua dan membuka peti kecil yang selama ini tidak pernah disentuh siapapun. Di dalamnya tergeletak secarik kain kuning lusuh, beberapa koin logam kuno, dan sebuah jimat kayu yang diikat dengan benang merah. Tangannya gemetar saat menyentuh benda-benda itu, seolah benda-benda itu menyimpan energi yang telah lama tertidur. Dia ingat kembali ucapan mendiang Boratmi, ibunya yang dulu pernah berpesan dengan suara bergetar, bahwa akan ada masa di mana makhluk-makhluk gaib akan datang ke rumah itu untuk mengambil tubuh Mbah Barno dengan merasuki tubuh kosongnya. Maka dari itu, siapapun yang mewarisi rumah itu harus menjalankan sebuah ritual sebelum malam satu suro datang, karena pada saat malam sakral itu akan menjadi puncak dari serangan makhluk-makhluk tak kasat mata. "Apakah ibu pernah melakukan ritual itu, Bu?" tanya Tantri penasaran. "Ibu belum pernah melakukannya secara langsung, Duk. Tapi 20 tahun lalu, ibu pernah melihat langsung Mbok Ratmi melakukan ritual itu bersama Pak Mijan," balas Bu Asih menjelaskan. Bu Asih masih ingat bagaimana Pak Mijan ayahnya dan Mbok Ratmi ibunya melakukan sebuah ritual untuk memperkuat benteng gaib guna menjaga tubuh Mbah Barno. Angin kembali menggerus sisi rumah joglo tua itu seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh telinga manusia. Aroma bunga kantil perlahan memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah basah dan kayu tua yang mulai lapuk oleh waktu. Bu Asih duduk di lantai beralaskan tikar pandan usang, menatap benda-benda pusaka yang kini telah tertata dalam formasi seperti yang dulu pernah dia saksikan. Ingatan akan malam 20 tahun lalu datang menghampirinya dengan jelas. Malam di mana dia menyaksikan langsung bagaimana Mbok Ratmi dan Pak Mijan melakukan ritual itu. Dalam gelap, dalam diam, dan dalam ketegangan yang membekukan waktu. "Lalu kapan kita akan melakukan ritual itu, Bu?" tanya Tantri yang kini wajahnya terlihat tegang. "Besok malam, Duk. Tepat sebelum malam satu suro tiba," balas Bu Asih sambil tersenyum. Tantri hanya menganggukkan kepala. Senyum ibunya memang menenangkan, tapi dalam senyum itu tersembunyi getir yang tidak bisa disembunyikan oleh kata-kata. Dia memandangi lagi benda-benda pusaka yang telah ditata rapi, dan tiba-tiba dia merasa seolah-olah benda-benda itu sedang menatap balik ke arahnya. Benda-benda itu diam tapi bertenaga. Ruangan menjadi lebih senyap dari sebelumnya, hanya detik jam tua yang menggantung pada dinding yang masih mengabarkan bahwa waktu terus bergerak. Keesokan harinya seperti biasa, Bu Asih dan Tantri bangun sebelum matahari terbit. Setelah melakukan ritual harian, mereka pun mulai menyiapkan bahan-bahan untuk ritual besar malam nanti. Bunga 7 rupa, minyak kelapa murni, garam kasar, kain mori, dan ayam cemani yang akan disembelih dengan doa-doa khusus. Setelah semua bahan siap, Bu Asih menggambar pola pelindung di lantai tepat di depan kamar Mbah Barno. Dengan campuran garam kasar dan arang, dia membuat sebuah lingkaran besar yang juga akan digunakan sebagai tempat sesajen untuk ritual. Sementara itu, Tantri diminta untuk menebar garam kasar yang sudah dicampur dengan bunga melati ke sekeliling rumah. Sementara langit pagi masih berwarna kelabu dan kabut tipis menyelimuti pekarangan rumah joglo tua itu, suasana di dalamnya perlahan berubah menjadi lebih sakral. Bau khas minyak kelapa yang dipanaskan mulai menguar dari arah dapur,
menyatu dengan aroma bunga melati yang ditebar tantri di sekeliling rumah. Setiap langkah yang diambil tantri terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena udara di sekitarnya terus memadat, seolah ada getaran yang sulit dijelaskan. Daun-daun tidak bergerak, burung-burung enggan bersuara, seakan semuanya tahu jika hari itu adalah hari yang berbeda. Di dalam rumah, Bu Asih melanjutkan persiapannya dengan sangat teliti. Dia menempatkan bunga 7 rupa di 4 penjuru lingkaran pelindung, lalu menyiramnya perlahan dengan minyak kelapa murni yang telah dia bacakan doa-doa. Di tengah lingkaran, sebuah kendi kecil tanah liat diletakkan, berisi air sumur tua yang diambil sebelum fajar tadi. Air itu dipercaya sebagai penyejuk antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia gaib. Ayam cemani yang akan disembelih diikat dengan kain putih, lalu diletakkan di atas tampah beralaskan daun pisang. Matanya liar dan tubuhnya sesekali berontak. Hewan itu seolah tahu bahwa waktu pengorbanannya telah dekat. Tapi Bu Asih tetap tenang. Wajahnya kaku namun tidak takut. Tangannya gemetar sedikit namun penuh kepastian. Sebab ritual ini lebih dari sekedar upacara warisan. Ini adalah benteng terakhir yang akan menentukan nasib Mbah Barno dan rumah itu sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tantri kembali ke dalam rumah. Bau garam dan bunga yang masih menempel di tangannya seolah menjadi perlindungan yang tak kasat mata. Dia meletakkan sisa campuran itu di sudut-sudut ruangan seperti yang diajarkan oleh ibunya. Tidak boleh ada celah dan tidak boleh ada bagian yang terlewat. "Tugasku sudah selesai, Bu. Sekarang apalagi yang harus aku kerjakan?" tanya Tantri sambil menatap ke arah Bu Asih yang masih terlihat sibuk. "Istirahat dulu saja, Nduk," balas Bu Asih dengan senyum di wajahnya. "Iya, Bu. Tapi apakah di dalam kamar Simbah tidak perlu diadakan ritual juga, Bu?" tanya Tantri penasaran. "Tidak, Nduk. Semua ritual ini akan berpusat pada lingkaran yang ada di depan kamar Simbah," balas Bu Asih sambil menatap ke arah kamar Mbah Barno berada. Menjelang sore, langit mulai menguning kemerahan, tapi keindahan itu tak mampu menutupi kegelisahan yang semakin menebal. Hari itu tidak seperti hari biasanya. Bu Asih sudah menyiapkan kembang 7 rupa yang akan digunakan untuk membersihkan diri. Tidak hanya Bu Asih yang mandi dengan air bunga tersebut, tapi Tantri, Ambar dan juga Guntoro melakukan hal yang sama. Mereka harus suci secara lahir batin, sebab malam nanti bukan hanya tubuh yang akan diuji, tapi juga jiwa mereka. Ketika langit mulai gelap, Bu Asih mulai menyalakan lilin-lilin kecil di sepanjang lorong menuju kamar Mbah Barno. Satu persatu nyala kecil itu membentuk jejak cahaya yang menuntun mereka menuju pusat ritual. Sementara itu di dalam kamarnya, Mbah Barno masih terbaring diam. Tubuhnya yang kurus seperti sudah tidak bernyawa terlihat bagai wadah kosong yang menunggu untuk direbut oleh kegelapan. Tepat sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, ayam cemani pun disembelih. Darahnya ditampung di mangkuk tanah liat, lalu dipercikan ke 4 penjuru lingkaran pelindung. Aroma anyir dari darah yang masih hangat segera memenuhi ruangan. Di saat itulah udara mulai bergetar, lantai bergemuruh pelan, dan bayangan-bayangan mulai muncul pada dinding kayu seolah menggeliat meski tidak ada cahaya yang berubah. Di dalam kamar, Bu Asih, Tantri, Ambar, dan Guntoro mulai terlihat cemas. Mereka terus berdoa dan berharap tidak ada apapun yang terjadi malam itu. Akan tetapi, suasana terasa semakin mencekam ketika terdengar suara tabuhan gong yang menandakan kedatangan makhluk-makhluk gaib yang ingin masuk ke dalam kamar Mbah Barno dan mengambil tubuhnya. Bu Asih mulai melantunkan doa-doa kuno yang tidak pernah dia ucapkan selama bertahun-tahun. Bahasa itu bukan bahasa Jawa biasa, tapi logat yang telah lama punah di telan zaman, diwariskan secara turun-temurun untuk mereka yang bersedia merawat dan menjaga tubuh Mbah Barno. Tantri menggenggam erat tangan Guntoro yang mulai menggigil. Ambar menahan tangis di tenggorokannya dan tubuhnya bersandar pada tiang kayu yang bergetar perlahan.
seolah rumah tua itu ikut menyadari kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang. Dan tiba-tiba salah satu jendela di sisi rumah pecah. Angin masuk menerjang membawa serta dedaunan kering dan serpihan abu yang berputar-putar tepat di tengah ruangan. Di sela desingan angin itu terdengar suara menggeram yang entah dari siapa dan entah dari mana datangnya. Ambar menutup kedua telinganya ketika suara mengerikan itu mulai mendekati kamar tempat mereka berada. Guntoro mulai menangis sedangkan Tantri terus merapal doa yang diajarkan oleh ibunya dengan suara lantang. Getaran aneh mulai merayap dari lantai hingga ke tulang-tulang mereka. Setiap hembusan angin yang masuk membawa hawa dingin menusuk, seperti cakar gaib yang berusaha menyentuh kulit. Tirai tipis yang menggantung di jendela berkibar liar, membentuk bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding rumah, menambah kepanikan yang tidak terucapkan. Ruangan terasa menyempit, seolah rumah joglo tua itu sedang mengerut dan mengencangkan dirinya dari dalam. Lingkaran pelindung di depan kamar Mbah Barno mulai bersinar samar, memancarkan cahaya kehijauan seperti hidup dan berdenyut seiring dengan suara tabuhan gong yang semakin cepat dan berat, serta menggetarkan setiap benda di rumah itu. Garam kasar yang membentuk batas lingkaran mulai meletup pelan, mengeluarkan asap tipis berbau menyengat bercampur dengan darah ayam cemani yang mulai menghitam. Bayangan pertama akhirnya menampakkan wujud. Dari sudut ruangan, sosok hitam seperti kabut tebal muncul dan menggeliat perlahan, lalu membentuk wujud tinggi besar tanpa wajah. Sosok itu berdiri di ambang pintu yang mengarah ke ruang tengah, diam namun menghadirkan tekanan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, sosok-sosok lain muncul, lebih kecil dan merangkak pada dinding seperti laba-laba, dengan tubuh kurus kering dan tangan panjang menjuntai, dengan kuku-kukunya menyeret pada kayu jati tua yang meninggalkan goresan-goresan dalam. Lantai bergetar lebih keras saat makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Lilin-lilin di lorong ruangan satu persatu padam tanpa tertiup angin. Suara geraman kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih banyak seperti keluar dari puluhan mulut yang berbicara bersamaan. Dinding kamar tempat Bu Asih dan ketiga anaknya itu mulai mengelupas. Kayu-kayunya mengerang seperti merasakan sakit. Tanah di bawah lingkaran pelindung perlahan merekah mengeluarkan uap hangat dan bau belerang. Sebuah retakan kecil menjalar hingga ke bawah tubuh Mbah Barno yang terbaring tak bergerak, seolah mencoba membuka jalan bagi sesuatu dari dalam bumi. Bu Asih tetap duduk dengan mata yang terpejam, mulutnya tidak berhenti merapal. Jemari tangannya mencengkeram erat jimat dan kain mori serta kayu yang diikat benang merah. Uap putih mengepul dari keningnya, membuat tubuhnya gemetar namun terlihat tetap kokoh. Sementara itu, makhluk-makhluk yang mencoba mendekat mulai terhantam oleh batas pelindung. Setiap kali tubuh mereka menyentuh garis garam, terdengar suara desingan menyakitkan. Mereka meraung dan mundur namun terus mencoba, seolah mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Bayangan-bayangan itu melompat, merayap dan merunduk mencari celah untuk dapat masuk ke dalam kamar Mbah Barno. Setelah itu tiba-tiba saja seluruh ruangan diselimuti kabut tebal yang membuat pandangan mengabur. Tidak ada lagi cahaya selain nyala redup dari lingkaran pelindung yang ada di depan kamar Mbah Barno. Sementara itu, di tengah kabut pekat yang menyelimuti rumah, tubuh Mbah Barno mengejang, punggungnya terangkat dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Dari tenggorokannya, uap hitam pekat menyembur keluar, membentuk wajah-wajah yang mengerang dalam diam. Wajah-wajah itu melayang sejenak di udara sebelum disambar kilatan-kilatan cahaya dari lingkaran yang terurai menjadi debu. Bersamaan dengan itu, tubuh Mbah Barno bangkit dari tidur panjangnya, yang seketika itu juga membuat makhluk-makhluk yang mengerubunginya menjerit kencang, seolah telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan tidak lama kemudian, tanah berhenti bergemuruh, lalu disusul dengan lilin-lilin yang kembali menyala satu persatu. Tubuh Mbah Barno kini duduk tegak di atas ranjangnya, matanya terbuka namun masih terlihat kosong, sebelum perlahan-lahan mulai terisi dengan cahaya kehidupan yang telah lama padam.
Tarikan nafas pertamanya begitu dalam dan berat, seperti seseorang yang baru saja muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Di sekelilingnya udara berdenyut pelan, membawa serta hawa hangat yang berbanding terbalik dengan dingin pekat yang sebelumnya membekukan seisi rumah. Jeritan dari makhluk-makhluk gaib yang masih tersisa menjadi gema terakhir dari kekuatan yang gagal merenggut tubuh Mbah Barno. Mereka menghilang satu persatu, meleleh ke dalam dinding dan lenyap di antara bayang-bayang tiang kayu, serta terserap ke dalam tanah dengan suara lirih. Tidak ada lagi suara tabuhan gong, tidak ada lagi kabut pekat, yang ada hanya keheningan yang menggantung berat, menyisakan aroma asap, darah, dan dupa yang belum sepenuhnya padam. Bu Asih membuka matanya dengan perlahan. Tubuhnya limbung, tapi wajahnya memancarkan rasa lega yang dalam. Ritual itu telah selesai. Mereka telah melalui malam yang sejak dahulu dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Tantri, Ambar, dan Guntoro saling berpelukan, disertai isak tangis ketakutan yang masih terasa. Mereka tidak ada yang berani bergerak, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka alami malam itu. Dan rasa takut pun kembali memuncak ketika dari arah kamar Mbah Barno terdengar suara lelaki yang memanggil nama Mbok Ratmi serta Pak Mijan berulang-ulang kali. Menyadari jika suara itu adalah suara Mbah Barno, Bu Asih pun segera bangkit dan berjalan pelan keluar dari kamarnya, menuju ke tempat Mbah Barno berada. Dan betapa terkejutnya Bu Asih ketika dia membuka pintu kamar Mbah Barno. Dia melihat sosok lelaki tua yang sudah puluhan tahun terbaring lemah, kini duduk di atas ranjang sambil menatap ke arahnya dan tersenyum. "Ratmi mana, Nduk?" tanya Mbah Barno dengan suara berat. "Sampean kembali lagi, Pak De," balas Bu Asih dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. "Loh, awakmu iki sopo?" tanya Mbah Barno yang tidak mengenali Bu Asih. "Saya Asih, Pak De, anaknya Mbok Ratmi," balas Bu Asih sambil mendekat ke arah Mbah Barno. "Oh alah, kamu Asih yang dulu itu, Tondo," balas Mbah Barno sambil berusaha bangkit dari duduknya. "Injih Pak De, sayalah yang menggantikan Simbo merawat dan menjaga tubuh Pak De," balas Bu Asih sambil meraih tangan Mbah Barno dan menciumnya. "Lalu ibu dan bapakmu mana, Nduk?" tanya Mbah Barno penasaran. "Mereka sudah lama meninggal, Pak De," balas Bu Asih yang membuat Mbah Barno terdiam. Lelaki tua itu menunduk perlahan. Tatapan matanya yang semula menyala oleh rasa ingin tahu kini redup, seolah menyadari betapa banyak waktu yang telah berlalu dalam tidurnya yang panjang. Tubuhnya masih ringkih, namun ada pancaran wibawa yang tidak berubah dari puluhan tahun silam. Di balik kulitnya yang mengeriput dan tubuh yang menua tersimpan kekuatan gaib yang belum sepenuhnya menguap. Bu Asih membantu Mbah Barno bersandar pada sandaran kayu tua di belakang ranjang. Udara kamar itu masih membawa sisa-sisa energi dari ritual malam itu, namun kini terasa lebih tenang dan lebih damai. Di luar kamar, Tantri, Ambar, dan Guntoro masih duduk membisu. Nafas mereka belum sepenuhnya tenang, namun perlahan keberadaan Mbah Barno yang hidup kembali memberi mereka rasa tentram. Di luar rumah, langit mulai bergeser dari hitam pekat menuju semburat biru tua. Ayam jantan belum berkokok, namun malam sudah tidak segelap tadi. Rumah joglo tua itu masih berdiri kokoh, meski retakan di beberapa bagian menjadi bukti nyata bahwa apa yang terjadi semalam bukan sekedar mimpi. Lilin-lilin di lorong telah padam satu persatu, menyisakan jejak arang dan lelehan lilin di lantai tanah yang dingin. Malam itu telah mereka lewati dengan kengerian yang luar biasa. Sebuah pengalaman mistis yang sulit dijelaskan dengan logika yang perlahan menguak misteri yang sesungguhnya. Mbah Barno pun kini hidup kembali, dan mungkin beliau akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi selama dia terbaring lemah puluhan tahun lamanya.